Video kali ini akan memberikan pengantar atau hal-hal dasar yang terkait dengan analisis regresi linier. Andaikan ada sebuah perusahaan penjualan mobil, di mana mereka punya banyak sekali cabang, kemudian dari kegiatan di akhir tahun yang ingin mereka lakukan adalah ingin melihat seberapa efektif iklan yang selama ini mereka pasang dalam mendongkrak penjualan. Untuk itu kemudian dilihat data-data yang terkait dengan berapa besarnya pengeluaran untuk belanja iklan, memasang iklan di televisi, digital, surat kabar, dan sebagainya, dan juga data besaran penjualan dari beberapa cabang yang mereka miliki. Ini adalah data dari 14 cabang sales penjualan mereka. Jadi di setiap cabang didapatkan informasi mengenai berapa besarnya belanja iklan yang mereka lakukan dalam bulan tertentu dalam satuan juta rupiah, dan berapa banyak unit penjualan kendaraan yang mereka berhasil lakukan pada periode tersebut. Kalau kita gambarkan scatter plotnya, kita akan dapatkan pola seperti ini dan terlihat bahwa hubungan antara pengeluaran untuk iklan dan banyaknya penjualan ini positif, dalam pengertian bahwa cabang-cabang yang mengeluarkan dana atau anggaran untuk belanja iklan lebih banyak akan cenderung memiliki penjualan yang juga lebih banyak. Regresi linier merupakan analisis yang kita lakukan untuk mendapatkan pola hubungan antara dua variabel seperti ini. Jadi variabel-variabel yang keduanya numerik. Dalam bahasa sederhana kita bisa katakan regresi linier ini adalah mencari suatu garis lurus yang bentuknya adalah Y, B0 plus B1X. B0 sering disebut sebagai konstanta atau intercept, sementara B1 dikenal sebagai gradien atau kemiringan garis. Garis lurus yang dicari adalah garis yang menggambarkan pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada analisis regresi linier, variabel X itu disebut sebagai variabel penjelas atau pengubah penjelas, sedangkan Y adalah pengubah respon. Ada juga yang memberikan istilah X ini sebagai pengubah bebas atau independent variable, sementara Y adalah pengubah tak bebas, pengubah terikat, yang dikenal sebagai dependent variable. Yang lain ada juga yang menyebutkan bahwa X adalah pengubah atau variabel yang mempengaruhi, sementara Y itu adalah variabel atau pengubah yang dipengaruhi. Dalam hal ini kita akan menggunakan pengeluaran untuk iklan itu sebagai X dan banyaknya penjualan sebagai Y, karena logika yang dibangun adalah semakin banyak iklan yang kita pasang, kita berharap penjualannya semakin besar, atau dengan kata lain penjualan itu dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran untuk iklan. Garis lurus yang didapatkan bisa saja yang merah ini atau yang biru ini, dan mana yang dipakai yang akan kita cari adalah yang paling menggambarkan data yang kita miliki. Dalam bahasa lain, kalau kita punya data dan regresi linear kita cari untuk mencari garis lurus tadi, maka adalah kita ingin mencari garis lurus yang memberikan selisih antara nilai yang didasarkan pada garis dengan nilai yang sebenarnya yang berupa titik-titik pada scatter plot itu, selisihnya sekecil-kecilnya atau sekecil mungkin. Jadi kalau ini adalah garisnya, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan selisih itu. Perhatikan di salah satu titik yang diberi warna biru ini, yang jarak antara sumbu horizontal dengan titik itu yang kita sebut sebagai nilai Y yang sebenarnya, nilai penjualan yang sebenarnya atau yang aktual. Sedangkan dari sumbu horizontal ke garis itu yang kita sebut sebagai nilai Y berdasarkan garis regresi.
Jarak antara titik dengan garis ini yang kita sebut sebagai selisih antara nilai yang sebenarnya titik itu dengan garis regresi, dan ini kita mau sekecil-kecilnya. Kalau kita misalkan Y aktual itu kita notasikan sebagai Y, sementara Y yang didapatkan dari garis regresi itu kita notasikan sebagai Y head atau Y topi, dan selisih ini sering dikenal sebagai residual dan notasinya sering digunakan adalah E, karena residual ini sering merepresentasikan atau digunakan untuk mewakili nilai error. Jadi didapatkan dari selisih antara Y aktual dengan Y head atau Y dari garis regresi itu, yang tidak lain adalah nilai dugaan. Nah, yang diharapkan adalah nilai residual ini sekecil-kecilnya. Jadi kita ingin mencari garis yang residualnya paling kecil, tetapi kita perlu ingat bahwa perhatikan bahwa titik itu bisa di atas garis yang berwarna merah, bisa juga di bawahnya, sehingga residual itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Untuk itu ketika kita mengatakan residual yang paling kecil, itu kemudian bisa kita gabungkan atau bisa kita ukur dalam bentuk jumlah kuadrat residual. Jumlah kuadrat residual itu adalah nilai residual dari setiap titik dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Dan ini kita ingin yang sekecil-kecilnya. Metode untuk mendapatkan garis dengan jumlah kuadrat residual yang paling kecil, yang minimum, ini dikenal sebagai metode kuadrat terkecil atau least squares method. Menggunakan kalkulus sederhana bisa ditunjukkan bahwa metode kuadrat terkecil ini akan menghasilkan nilai B1 dengan formula seperti ini. Jadi B1 itu kita dapatkan sebagai rasio antara jumlah hasil kali X dengan Y, masing-masing X dan Y sudah dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan jumlah kuadrat X. Sementara B0-nya, kalau B1-nya sudah didapatkan, itu B0-nya kita dapatkan dari rata-rata Y dikurangi B1 dikalikan rata-rata X. Jadi ini bagaimana mendapatkan nilai B0 dan B1 yang membuat jumlah kuadrat residual paling kecil. Untuk data yang kita miliki tadi dari 14 cabang tadi, kalau belanja iklan itu kita notasikan X dan banyaknya penjualan ini sebagai Y, maka kita bisa menghitung nilai rata-rata dari masing-masing variabel itu. X-nya adalah 47,5, Y-nya adalah 185,4. Kemudian penghitungan secara manual bisa kita lakukan dengan menghitung kolom X dikurangi X rata-rata, kemudian Y dikurangi Y rata-rata, dan untuk perkaliannya tinggal kita kalikan saja antara dua kolom ini. Sementara nanti untuk melakukan mencari penyebut pada penghitungan B1 kita memerlukan jumlah kuadrat dari X dikurangi dengan rata-rata dari X. Dan ini adalah kolom untuk itu, dan yang paling bawah ini masing-masing adalah jumlahnya. Jadi yang pertama adalah jumlah dari hasil kali X dengan Y, sementara yang paling kanan ini adalah jumlah kuadrat X. Dan kalau ini sudah kita peroleh, maka B1 kita akan dapatkan 14.474 dibagi dengan 4599,5, dan itu adalah hasilnya sekitar 3,15 dengan pembulatan tertentu ya. Kemudian B0-nya sendiri kita akan dapatkan rata-rata dari Y 185 dikurangi B1 dikalikan rata-rata X, kita dapatkan 35,95. Ini adalah garis regresi yang dihasilkan
Y sama dengan 3595 plus 3,15X. Angka 35,95 ini dikenal sebagai intercept atau titik potong garis. Jadi ini kalau diteruskan garis ini akan memotong di angka 35,95. Sementara angka 315 ini dikenal sebagai gradien atau kemiringan garis. Bagaimana menginterpretasikannya? Untuk yang kemiringan 3,15 atau gradien, ini adalah besarnya perubahan Y kalau X-nya berubah satu satuan. Sehingga kita katakan untuk belanja iklan naik 1 juta rupiah, maka rata-rata penjualan kendaraan dari satu cabang itu akan meningkat sebesar 3,15 unit. Sementara untuk intercept itu tidak lain adalah besarnya Y pada saat X-nya 0, sehingga untuk intercept 35,95 itu bisa kita maknai sebagai situasi ada jika suatu kantor cabang tidak melakukan belanja iklan, jadi X-nya 0 itu berarti tidak belanja iklan, tidak pasang iklan dimanapun, maka secara rata-rata besarnya penjualan adalah sebesar 35,95 atau sekitar 36 unit. Jadi kalau tidak pasang iklan, penjualannya sebesar 36 unit. Setiap masang iklan 1 juta rupiah, kita naikkan belanjanya 1 juta rupiah, banyaknya penjualan meningkat sebesar 3,15 unit. Jadi ini bagaimana menginterpretasikan koefisien-koefisien dari regresi linier yang kita miliki. Demikian pengantar mengenai analisis regresi linier, terutama bagaimana cara mendapatkan model regresi linier sederhana. Kita sebut sederhana ini karena X-nya hanya 1, dan pada video-video lain nanti kita akan bahas ketika melibatkan lebih dari satu variabel penjelas atau lebih dari satu variabel X. Terima kasih, saya Bagus Sartono dari program studi Statistika dan Sains Data IPB University.